Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai zakat. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Siti Khadijah dengan NPM 251020202, JB Fahira dengan NPM 251020230, dan Zarati Nusa dengan NPM 251020236. Materi pertama akan disampaikan oleh Zaratunisa. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat menurut lugat artinya suci dan subur, sedangkan menurut istilah syarah yaitu mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Yang kedua, hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Quran surat 2 ayat 43 yang berbunyi, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-4 berbunyi, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abdullah bin Abbas berbunyi, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Yang ketiga, ada jenis zakat. Zakat terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata zakat dan fitrah. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian zakat fitrah dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia. Oleh karenanya, zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Yang wajib dizakati, yang pertama, untuk dirinya sendiri, tua, muda, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal atau harta. Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka setahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil ternak, emas, dan perak, pertanian atau makanan pokok, harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja atau profesi, dan harta temuan. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai benda yang wajib dizakati. Yang pertama, ada binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sapi, kerbau, kambing, dan unta. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat adalah yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik yang sempurna, yang keempat cukup 1 hisab, yang kelima sampai 1 tahun lamanya dipunyai, dan yang keenam adalah digembalakan di rumput yang mubah. Yang kedua yaitu emas dan perak.
Nisab emas adalah mistikal atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5%. Adapun perak yang dinisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, zakatnya 2,5%. Misalnya, jumlah emas 100 gram, maka perhitungannya adalah 2,5% dikali dengan 100 gram, sama dengan 2,5 gram. Jadi, zakat bukanlah potongan atau bagian dari emas tersebut, melainkan nilai uang yang setara dengan jumlah emas yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yaitu makanan hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok, seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah anggur dan kurma. Nisab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abdullah R.A. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanam tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau tumbuh di rawa-rawa, zakatnya 1/10, dan yang diairi dengan tenaga pengangkut zakatnya 1/20. Yang keempat yaitu hasil tambang. Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nisab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nisab zakat barang tambang dan barang temuan dengan nisab emas dan perak yakni 20 mistaka, 1 sama dengan 96 gram untuk emas dan 200 dirham atau setara dengan 672 gram untuk perak. Yang kelima yaitu harta perniagaan. Setiap pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nisab. Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau sekiranya harga emas 1 gram sama dengan 100, maka barang dagangan yang seharga 96 dikali 100 sama dengan 9.600, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% sama dengan 240. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh JB Fahira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Siti Khadijah. Berikutnya ada mustahik zakat. Sesuai dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Menurut mazhab Hanafi, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan tetap untuk memenuhi sandang pangan dan papan. Yang kedua miskin. Miskin di sini artinya mereka mempunyai pekerjaan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga ada amil atau panitia dalam pelaksanaan zakat. Yang keempat mu'alaf, yakni orang-orang yang diharapkan kecenderungannya terhadap Islam. Menurut ulama fikih, mu'alaf dibagi menjadi 2, yaitu mu'alaf muslim dan mu'alaf kafir. Mu'alaf muslim terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, para pemimpin kaum muslimin yang lemah iman namun ditaati. Tujuan pemberian zakat ini agar pemimpin tersebut menjadi lebih kuat imannya. Yang kedua, kaum muslimin yang berada di perbatasan dekat musuh. Yang kedua, kaum muslimin yang berada di perbatasan dekat musuh. Yang ketiga, kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya kecuali dengan wibawa dan pengaruh mereka. Dan yang terakhir adalah orang yang baru masuk Islam. Sedangkan mu'alaf kafir digolongkan menjadi 2. Yang pertama, golongan yang diharapkan keislamannya. Yang kedua, golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Tujuan pemberian zakat ini agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan ke sesama muslim. Yang kelima, budak. Budak dibagi menjadi 2, ada budak mukatab dan budak biasa. Yang keenam, algorim, yaitu orang yang berhutang dan tidak bisa melunasi hutangnya. Hutang yang diperbolehkan di sini yaitu hutang untuk mendamaikan sengketa, menjamin hutang orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membebaskan diri dari
Yang keenam, algorim, yaitu orang yang memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya. Hutang di sini yang diperbolehkan adalah hutang untuk mendamaikan sengketa, untuk melunasi hutang orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan membebaskan diri dari maksiat. Yang ketujuh ada sabilillah, yaitu semua usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagian zakat untuk orang ini dipergunakan untuk memperbaiki struktur bangunan seperti masjid, madrasah, penyediaan nafkah bagi ulama, guru yang tidak digaji atau dibayar oleh pemerintah, dan sebagainya. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama halal, yang kedua harta itu milik sempurna sang muzaki, yang ketiga harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang, yang keempat harta tersebut telah mencapai nisab. Yang kelima, harta tersebut terbebas dari hutang, dan yang terakhir, harta tersebut sudah kita miliki selama 1 tahun, terhitung sejak mencapai nisab. Selanjutnya ada hikmah membayar zakat. Yang pertama, membersihkan jiwa dari sifat iri, dengki, bakil, dan syirik. Yang kedua, zakat mengandung arti persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Yang ketiga, zakat memberi arti bahwa manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk banyak orang. Yang keempat, zakat mengajarkan umat muslim untuk memiliki rasa penyayang dan murah hati. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Kedatangan saya kemari ingin membayar zakat mal. Oh ya, silahkan. Ini perkataan saya. Nawa itu Al-Urija, zakatul mali, zakatul mali, anafsi, fardol, lillahi ta'ala. Semoga Anda sekeluarga panjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan saya kemari akan membayar zakat fitrah. Ya, silakan. Ikuti perkataan saya. Nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhon lillahi ta'ala. Semoga Anda sekeluarga diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan umur panjang yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan saya ke sini akan membayar zakat. Oh ya, silakan. Jadi perkataan saya. Nawa itu an ukhrija zakatul fitri an-nafsi fardhon lillahi ta'ala. Semoga sekeluarga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit rezeki dari orang yang berzakat.
Ya terima kasih, semoga amal ibadahnya diterima dan dilancarkan rezekinya. Amin. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ini ada sedikit rezeki dari orang yang berzakat. Terima kasih, semoga kelak menjadi orang yang sukses Amin. dan diberi panjang umur. Amin. Saya pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.